Ada satu mimpi yang hampir dimiliki semua manusia. Pengen tajir kayak sultan. Bukan sekadar cukup, tapi tajir. Lega, tidak pusing mikir tagihan, bisa napas panjang, itu wajar. Bukan dosa, bukan salah. Tapi ada hal aneh yang jarang dibahas. Banyak orang kejar tajir, tapi tidak pernah bertanya, kalau aku sudah tajir, aku mau jadi siapa? Makanya, kita sering lihat, sudah punya uang, masih gelisah, sudah punya usaha, masih takut kehilangan, sudah punya rumah, masih merasa tidak aman, karena yang dikejar cuma angka, bukan keadaan batin. Al-Ghazali pernah bilang, yang membuat manusia miskin, bukan kurang harta, tapi hati yang tidak pernah merasa cukup. Bahasanya kita, kalau hatimu lapar terus, berapapun uangmu, tetap terasa kurang. Makanya, rahasia pertama yang tidak pernah dibilang motivator adalah ini. Tajir itu bukan soal berapa banyak kamu punya, tapi seberapa sedikit kamu merasa kurang. Rumi pernah menulis, kamu membawa karung emas, tapi kalau lubangnya ada di dalam dirimu, emas itu tetap jatuh. Lubang itu apa? Rasa tidak cukup, rasa takut, kalah, rasa ingin diakui, rasa membandingkan diri. Ibnu Arabi mengingatkan, yang kamu kejar di luar, sebenarnya sedang mencari kamu di dalam. Bahasanya simple, banyak orang kejar uang, padahal yang dia cari adalah rasa aman. Dan ini bagian yang jarang diomongin. Kalau kamu belum pernah duduk jujur dengan dirimu, tajir pun bisa jadi beban baru. Lebih banyak yang dijaga, lebih banyak yang ditakuti, lebih banyak yang bisa hilang. Makanya, ada orang sederhana, penghasilannya biasa, tapi wajahnya ringan. Ada juga orang kaya, rekening tebal, tapi tidurnya gelisah. Jadi, sebelum kita bicara, gimana caranya tajir? Ada satu pertanyaan yang lebih jujur, apa yang sebenarnya aku cari di balik kata tajir? Kalau jawabannya ingin tenang, ingin aman, ingin dihargai, ingin tidak takut masa depan, maka jalan pertama bukan di luar, tapi di dalam. Di sini, ini tidak melarang kamu kaya, tidak melarang kamu sukses. Ini cuma membuka pintu. Jangan sampai kamu dapat uang, tapi kehilangan dirimu. Karena rahasia tajir melintir yang sebenarnya adalah harta bisa dicari, tapi hati yang cukup harus ditemukan. Pernah nggak kamu ngerasa gini? Sudah kerja keras, sudah banting tulang, sudah cari peluang, tapi tetap rasanya capek banget. Bukan cuma badan, tapi pikiran dan hati. Banyak orang kira kalau aku sudah punya uang cukup, aku akan tenang. Padahal sering yang terjadi, semakin dikejar, semakin gelisah. Al-Ghazali pernah bilang, harta yang tidak disertai ketenangan hati hanya akan menambah kekhawatiran. Bahasanya kita, uang tanpa ketenangan cuma ganti jenis masalah. Kenapa mengejar uang bisa melelahkan? Karena sering yang dikejar bukan uangnya, tapi takut kekurangan, takut diremehkan, takut gagal, takut tidak aman. Rumi menulis, kamu berlari bukan karena ingin sampai, tapi karena takut tertinggal, dan itu melelahkan. Ada perbedaan besar antara mencari rezeki dan dikejar rasa takut. Kalau kamu mencari rezeki dengan tenang, langkahmu stabil. Tapi kalau kamu dikejar rasa takut, napasmu pendek. Ibnu Arabi berkata, rezeki setiap makhluk sudah ditakar. Yang membuat manusia gelisah adalah ketidaksabarannya sendiri. Bahasanya simple. Sering bukan uang yang kurang, tapi sabar yang tipis. Makanya ada orang yang penghasilannya sederhana, tapi tidak panik. Ada juga yang penghasilannya besar, tapi takut besok runtuh. Video ini bukan menyuruh kamu berhenti mencari uang, tapi
mengajak jujur. Apakah kamu bekerja untuk rezeki atau bekerja karena ketakutan? Kalau jawabannya ketakutan, wajar. Kalau kamu lelah, karena kamu bukan berjalan, kamu dikejar. Dan rahasia kecilnya, saat kamu mulai bekerja dari rasa cukup, rezeki justru lebih mudah mengalir. Bukan karena mistik, tapi karena pikiranmu jernih. Langkahmu tidak terburu-buru. Keputusanmu lebih tepat. Di sini tidak ada rahasia tajir, tapi bisikan ringan. Bekerjalah untuk hidup. Jangan bekerja karena takut hidup. Ada satu kejujuran yang jarang orang mau dengar. Uang bisa menyelesaikan banyak hal, tapi tidak pernah menyelesaikan rasa takut. Takut kekurangan, takut kehilangan, takut gagal, takut diremehkan, takut masa depan. Semua itu tidak duduk di rekening. Semua itu duduk di pikiran. Makanya, ada orang yang tadinya miskin dan takut. Setelah kaya, tetap takut. Bedanya hanya dulu takut tidak punya, sekarang takut kehilangan. Al-Ghazali menulis, ketakutan manusia tidak berakhir, kecuali ia mengenal tempat bersandarnya. Bahasanya kita, kalau sandaranmu adalah harta, kamu akan takut setiap harta itu goyah. Rumi berkata, kamu mengira emas memberi rasa aman, padahal rasa aman datang dari hati yang percaya. Ibnu Arabi mengingatkan, yang kamu takutkan bukan dunia, tapi bayangan dunia di kepalamu. Bahasanya simple. Sering yang menakuti kita bukan realita, tapi imajinasi. Coba jujur, kalau hari ini kamu punya 1 juta, pikiranmu sudah mulai memikirkan bagaimana jadi 10 juta. Kalau punya 100 juta, mulai mikir bagaimana jangan sampai turun. Tidak ada titik selesai. Kalau yang kamu kejar adalah rasa aman dari luar. Makanya rahasia besar yang jarang dibicarakan, uang adalah alat, bukan tempat bersandar. Kalau kamu sandarkan hatimu ke alat, alat itu akan terasa rapuh. Video ini bukan menyuruh kamu anti uang, bukan menyuruh hidup miskin, tapi menyadarkan kalau rasa takutmu belum disentuh, sebanyak apapun uangmu tetap tidak akan terasa cukup. Dan menariknya, saat kamu mulai berdamai dengan rasa takut, uang justru lebih mudah dicari karena kamu tidak panik, tidak serakah, tidak terburu-buru. Di sini menutup dengan satu kalimat, uang bisa kamu kejar, tapi rasa aman harus kamu temukan di dalam. Ada satu hal yang terdengar aneh, tapi nyata. Semakin kamu panik mengejar uang, semakin rezeki terasa jauh. Bukan karena Tuhan menahan, bukan karena semesta jahat, tapi karena pikiran panik membuat langkah kacau. Saat kamu dikejar rasa takut, kamu mudah ambil keputusan buru-buru, mudah tergoda jalan pintas, mudah percaya janji palsu, mudah lelah sebelum sampai. Al-Ghazali pernah bilang, orang yang terburu-buru adalah orang yang tidak percaya pada takaran rezekinya. Bahasanya kita, kalau kamu yakin rezekimu ada, kamu tidak akan lari terbirit-birit. Rumi menulis, air sungai mengalir jernih karena ia tidak memaksa. Kalau air memaksa naik ke atas, ia akan pecah sendiri. Ibnu Arabi mengingatkan, ketika hamba tenang, takdir bekerja tanpa benturan. Bahasanya simpel, saat kamu tidak melawan arus hidup, hidup tidak menabrakmu. Berhenti mengejar bukan berarti diam total, bukan berarti pasrah malas, tapi artinya bergerak tanpa panik, berusaha tanpa tercekik, bekerja tanpa rasa dikejar. Coba ingat pengalaman kecil saat kamu terlalu ngotot mencari ide, buntu. Saat kamu santai, ide datang sendiri. Rezeki juga begitu. Ia suka ruang longgar, bukan tangan yang menggenggam keras. Makanya, banyak orang menemukan jalan rezeki justru saat mereka sudah tenang, sudah jujur dengan diri,
sudah tidak mati-matian mengejar. Bukan karena magic, tapi karena mata mereka akhirnya jernih melihat peluang. Video ini bukan menyuruh kamu berhenti kerja keras. Cuma bilang, kerja keras yang tenang lebih kuat daripada kerja keras yang panik. Dan rahasia halusnya, saat kamu tidak menjadikan uang sebagai pusat hidup, uang berhenti lari darimu. Video ini menutup dengan satu bisikan. Jangan kejar rezeki seperti musuh, sambut ia seperti tamu yang datang tepat waktu. Ada satu jenis kekayaan yang jarang dibahas motivator. Bukan uang, bukan aset, bukan properti, tapi ketenangan batin. Uang bisa dicari, uang bisa hilang, uang bisa naik turun. Tapi ketenangan batin, kalau sudah tumbuh, tidak bisa dicuri siapapun. Al-Ghazali pernah berkata, orang paling kaya adalah orang yang hatinya tidak tergantung pada dunia. Bahasanya kita, kalau hatimu tidak nempel ke uang, kamu tidak pernah benar-benar miskin. Rumi menulis, kamu sibuk mengisi rumah dengan emas, padahal yang kamu butuhkan hanya lampu kecil. Agar tidak gelap, lampu kecil itu rasa cukup. Ibnu Arabi mengingatkan, harta sejati adalah yang membuatmu dekat, bukan jauh. Kalau sesuatu membuatmu makin takut, makin cemas, makin keras, itu bukan kekayaan, itu beban. Sepanjang video ini, kita tidak pernah bilang, uang tidak penting. Tidak, uang penting. Rezeki perlu dicari, hidup butuh biaya. Tapi yang kita luruskan adalah ini, uang adalah alat, bukan tempat pulang. Karena kalau kamu pulang ke uang, saat uang hilang, kamu kehilangan rumahmu. Tapi kalau kamu pulang ke dirimu sendiri, uang datang atau pergi, kamu tetap utuh. Inilah rahasia tajir melintir yang jarang diucapkan. Bukan seberapa banyak yang kamu punya, tapi seberapa sedikit yang bisa membuatmu takut. Orang yang benar-benar tajir adalah orang yang bisa berkata, aku akan tetap berusaha, aku akan tetap bergerak. Tapi kalau semua runtuh, aku masih punya diriku. Dan aku masih punya Tuhan. Di titik itu, rezeki tidak lagi dikejar. Ia datang sebagai bagian dari perjalanan. Dan hidup tidak lagi terasa sebagai perlombaan, tapi sebagai aliran. Video ini tidak menutup dengan target. Hanya satu pengingat. Carilah uang dengan tanganmu, tapi jangan biarkan hatimu tinggal di sana. Karena tajir adalah ketika kamu tidak takut kehilangan apapun, karena kamu sudah menemukan rumah di dalam dirimu sendiri.